Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tessa yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami, yaitu penelitian mata kuliah riset SDM. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Nurhadi dari kelas A4 5C05 dengan NIM 64231 555. Perkenalkan nama saya Abid Rasul dengan NIM 64231930. Perkenalkan, nama saya Zakira Nur Azmi dengan NIM 64231714. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia Susanti dengan NIM 64231551. Oke, next. Untuk latar belakang yang melatar belakangi makalah kami adalah di dalam dunia bisnis ini, di dalam dunia bisnis modern yang kompetitif, sumber daya manusia menjadi aset terpenting yang menentukan keberhasilan perusahaan karena berperan langsung dalam pelaksanaan strategi dan pencapaian tujuan organisasi. Kinerja karyawan dapat meningkat apabila perusahaan mampu menciptakan sistem yang mendorong motivasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab kerja. Dalam hal ini, kompensasi dan etos kerja memiliki peran penting karena kompensasi yang layak dapat menumbuhkan semangat dan loyalitas, sedangkan etos kerja yang tinggi mencerminkan sikap profesional dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya di sektor retail seperti Indomaret itu sangat bergantung sekali pada kinerja SDM-nya. Nah, dalam memberikan pelayanan cepat dan efisien. Namun, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, di Indomaret, terutama daerah Rorotan Jakarta Utara, itu masih ditemukan ketidaksesuaian antara jam kerja ideal dengan praktik di lapangannya, yang eh, rinciannya bisa kita lihat sama-sama di tabel berikut ini, di mana pada jam kerjanya itu dapat melebihi 8 jam per hari karena karyawan diwajibkan menyelesaikan tugas hingga selesai sebelum meninggalkannya. Lalu pada shift kerja sendiri itu sering sekali bergeser di mana karyawan diminta datang lebih awal atau pulang lebih lambat sesuai kebutuhan operasional toko. Dan di waktu istirahat sendiri itu diketahui kalau waktu 1 jam istirahat itu tidak selalu terpenuhi karena ada banyak pelanggan atau karena jumlah tenaga kerja di sana tidak mencukupi. Dan beban kerja itu pada praktik di lapangan ternyata diketahui kalau lebih berat dari yang diperkirakan ya karena seperti memiliki tanggung jawab seperti menjaga keamanan ataupun merestock eh, barang yang lain ataupun menjaga kebersihan. Nah, kondisi ini itu diperparah juga dengan kompensasi yang dinilai belum sepadan dengan beban kerja dan risiko yang dihadapi, sehingga menimbulkan penurunan semangat dan etos kerja. Lalu di sisi lain, faktor keamanan dan tekanan kerja juga berdampak pada stres karyawan, terutama pada shift malam, yang akhirnya berpengaruh terhadap kinerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem kompensasi yang adil serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung agar karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Nah, oleh karena itu, berdasarkan kondisi yang telah kami sampaikan di latar belakang ini, kami tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Etos Kerja terhadap Kinerja Karyawan Indomaret Daerah Rorotan Jakarta Utara. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Indomaret di daerah Selatan Jakarta Utara? Yang kedua, apakah etos kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Indomaret di daerah Selatan Jakarta Utara? Dan yang ketiga, apakah kompetensi dan etos kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan Indomaret di daerah Selatan Jakarta Utara? Tujuan penelitiannya itu ada tiga. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan Indomaret di daerah Selatan Jakarta Utara. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan Indomaret di daerah Selatan Jakarta Utara.
Dan terakhir, untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan etos kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan Indomaret di Rorotan Jakarta Utara. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan bahwa studi ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sumber daya manusia. Pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kompensasi dan etos kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang menjelaskan hubungan antara pemberian kompensasi yang adil dan pembentukan etos kerja yang tinggi dengan peningkatan kinerja individu dalam sebuah perusahaan. Yang kedua itu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak manajemen Indomaret daerah Rorotan Jakarta Utara dalam mengambil keputusan terkait sistem kompensasi dan pengelolaan etos kerja karyawan. Dengan memahami bagaimana kompensasi dan etos kerja mempengaruhi kinerja, perusahaan dapat merancang strategi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja yang lebih efektif. Selanjutnya itu ruang lingkup penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan etos kerja terhadap kinerja karyawan Indomaret di daerah Rorotan, Jakarta Utara. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi X1-nya itu kompensasi, X2-nya itu etos kerja, dan Y-nya itu kinerja karyawan. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh gerai Indomaret wilayah Rorotan, Jakarta Utara, baik yang beroperasi dalam 24 jam maupun yang tidak. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan operasional Indomaret di wilayah tersebut, yang meliputi pramuniaga, kasir, staf gudang, dan kepala toko. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif statistik. Oke, terima kasih kepada Bu Desya yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait penelitian kami yang berputar di Indomaret yang ada di Rorotan, Jakarta Utara. Oke, kami akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.